Segalanya Allah denai bari di maju letak kurangnya. Halo Sobat YouTube, kalian pernah merasa nggak ya? Kalian pernah melihat nggak perubahan sekarang di YouTube? Karena saya merasa sekali perubahannya di dunia YouTube saat sekarang ini ya. Kalau saya perhatikan, kayaknya semua rekomendasi YouTube itu anjlok, jauh anjlok, dolarnya juga anjlok, pendapatannya juga anjlok. Kadang-kadang sistem itu tidak jelas ya teman-teman. Kadang saya lihat di aplikasi YouTube, di beranda YouTube, saya sudah mendapatkan tontonan video sekian misalkan. Nah, ketika saya ngambil lagi masuk ke YouTube Studio, di situ jumlah penontonnya, jam tayang dan penayangannya itu jauh beda ya teman-teman. Kadang selisih 5, selisih 3. Jadi antara sistem dari aplikasi YouTube-nya dengan YouTube Studio-nya itu sekarang jauh beda teman-teman. Dan juga saya juga merasakan jauh sekali perubahannya seperti rekomendasinya itu tadi. Dan itu pun saya lihat, kalau saya perhatikan, jadi saya merasa kok saya mengira itu video saya saja kok payah kali mendapatkan penonton seperti itu. Tapi setelah saya selidiki juga, ternyata memang ya, memang semua channel-channel besar pun bahkan yang sampai 1 juta subscriber, 500.000 subscriber, 200.000 subscriber, semua mengalami hal yang sama kalau saya lihat sekarang. Ya mungkin karena YouTube itu sekarang melakukan perubahan besar-besaran, jadi semua sistem itu harus dimaksimalkan lagi. Tapi yang herannya kok sampai segininya, jadi gitu. Jadi buat teman-teman, kalau ada yang merasa sekarang biasanya videonya mudah sekali mendapatkan penonton, baru 5 menit, 10 menit diupload, langsung mendapatkan penonton. Tapi kalau sekarang sudah 2 hari, 3 hari, penontonnya segitu-segitu aja, kadang nambah 5, nambah 10. Ya, saya harap teman maklumi saja, jangan patah semangat, karena mungkin memang inilah yang terjadi karena perubahan-perubahan update-update terbaru itu tadi. Karena saya lihat bukan channel kita saja, masih mending channel kita kecil, kayak seperti saya, 10.000 subscriber, tapi tontonannya kalau 200, 500, itu masih wajar lah ya teman-teman. Tapi bagaimana dengan kawan-kawan atau pakar-pakar YouTube itu yang subscribernya udah 100.000, 50.000, tapi tontonannya hanya 1.000, bahkan udah 2 hari, 3 hari tontonannya masih di bawah 1.000 subscriber. Jadi itu lumayan sangat sempit rekomendasi sekarang. Kalau saya lihat, saya coba-coba cari tahu. Jadi untuk 2024 ini sepertinya YouTube itu lebih kepada video-video yang full editing seperti itu. Karena kalau saya lihat, antara channel yang ini dengan channel yang ini, padahal channel itu satu tema dengan satu pembahasan. Jadi yang ini pembahasannya tentang itu juga, yang ini tentang itu juga temanya. Tapi yang satu channel ini full editing, yang satu tidak full editing. Saya lihat channel yang full editing ini tontonannya stabil ya teman-teman. 1 jam, setengah jam, 30 menit, bisa langsung langsung puluhan ribu. Tapi kalau saya lihat perbandingan dengan channel-channel seperti channel-channel ini, channel saya ini, ya tanpa editing, hanya berbicara di depan kamera, tidak ada selingan gambar atau slide video-video pendeknya, cenderung lebih susah mendapatkan rekomendasi. Jadi sepertinya YouTube lebih mengutamakan kepada video-video yang berkualitas ya teman-teman. Jadi ini sebagai pelajaran juga buat kita semua dan juga seperti pada saya sendiri ya. Bagaimana kita lebih membuat video itu lebih berkualitas, ya, setidaknya kalaupun teman-teman di luar sana tidak satu tema dengan video saya atau channel saya, setidaknya teman-teman itu jangan terlalu monoton lah membuat sebuah video. Jadi setiap tayangan itu ada relaksasinya kepada penonton agar penonton itu tidak jenuh. Jadi tampilkan dengan tayangan-tayangan yang membuat fresh lagi agar tidak terlalu monoton menonton video kita. Jadi itu akan membuat kejenuhan kepada penonton juga ya teman-teman. Karena ya itu tadi, sepertinya kalau saya perbandingkan, saya lihat video di channel saya upload kok sepertinya susah sekali mendapatkan penonton. Tapi saya lihat juga ke channel-channel lain yang satu tema, yang istilahnya konsepnya hanya seperti ini, berbicara di depan kamera, ya sama.
Malah subscribernya lebih besar dari saya, tapi untuk penontonnya juga mungkin hampir-hampir iring-iringan. Biasanya seperti udah 1 hari, kadang hitungan jam mereka sudah mendapatkan banyak penonton. Tapi sekarang sudah 2 hari, 3 hari, saya lihat penontonnya segitu-segitu aja. Berarti memang kesalahan dari sistemnya. Ya bukan kesalahan sih, mungkin melakukan perubahan besar ya YouTube-nya. Jadi kita maklumi saja. Intinya saya ini di sini hanya menyampaikan jangan teman-teman patah semangat. Nah, sampai-sampai dengan hal seperti ini, salah satu suhu YouTube kita yang saya anggap senior juga lah ya teman-teman ya, seperti Mas Timun Adioso, sekarang kalau saya lihat pantau-pantau channelnya sudah 1 bulan ini dia tidak ada upload video lagi, malah sekarang dia beralih ke TikTok. Nah, saya coba lihat video terakhirnya yang menjelaskan tentang ya kenapa dia beralih ke TikTok, ya itu tadi sama, dia merasa di YouTube ini semua menurun, anjlok, jauh anjlok ya teman-teman. Jadi seperti pendapatan anjlok yang viewernya biasanya kalau sekali mengupload video itu hitungan menit sudah puluhan ribu. Sekarang sudah 1 bulan itu ada video terakhirnya yang sudah 1 bulan diupload. Terakhir saya lihat cuma 5,7 ribu kalau nggak salah. Jadi istilahnya cuma 5 ribu cuma dia mendapatkan. Ya begitu jauhnya perubahan rekomendasi itu sekarang. Ya mudah-mudahan semua akan kembali normal ya teman-teman. Setidaknya jangan terlalu mempersempit seperti inilah. Saya hanya berharap rekomendasi itu rata. Jangan memilah-milah karena sekarang terkesan ini memilah-milah. Konten yang full editing, yang kualitasnya bagus, yang ada narasinya, ada slide videonya, pertukaran gambarnya banyak. Lebih cenderung banyak penonton ketimbang video-video seperti ini. Ya, ya itulah mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Intinya jangan patah semangat. Dan juga Mas Timon Adioso itu saya lihat dia tidak berhenti di YouTube sih. Cuman karena untuk saat sekarang ini mungkin karena beliau hobinya pengen belajar, dia coba mengembangkan TikTok juga. Sekarang ya kalau saya lihat lumayan banyak juga followernya di TikTok ya teman-teman. Nah, buat teman-teman ya kalaupun ingin beralih profesi sementara ya juga tidak masalah, tapi kalau channel kalian itu masih terbilang cukup masih kecil, saya sarankan ya cukup fokus di YouTube saja, karena kalau terlalu banyak kita mengurus channel di sini ya di TikTok iya, nanti semuanya akan kocar-kacir dan tidak ada satupun yang akan berkembang. Jadi fokus di satu saja dulu. Kalau channel kalian pun sudah besar nantinya ya tidak masalah kalau kalian mau fokus di platform lain. Oke, mungkin itu saja sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Hendra Ergoci.